diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita berdoa. Ibadah pengucapan syukur yang kami adakan di tengah-tengah keluarga Eluama, keluarga Takimaka, kami dasari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun kiranya atas kami sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 33 bait 1. Suaramu ku dengar memanggil diriku, dan seterusnya. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ada di tengah-tengah keluarga Eluama, keluarga Takimaka. Oleh karena peristiwa iman yang Tuhan telah buat di tengah-tengah kehidupan mereka, telah lewat 40 hari, Mama Elu, anak-anak dan cucu semua tidak bersama-sama dengan Bapak Elu lagi untuk selama-lamanya. Dan karena itu Tuhan, malam hari ini kami diundang untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Di dalam syukuran kami malam hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu kuasai akan hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami, dan kami pakai dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Itu dari ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Orang kaya ini bertanya apa yang ia lakukan untuk memperoleh hidup kekal. Dan rupanya orang kaya ini tahu benar atau tahu betul tentang perintah-perintah Tuhan. Sehingga Yesus pun di sini tidak memberikan tanggapan bahwa apa yang ia harus lakukan hanya satu. Sedangkan perintah-perintah Tuhan yang kita dengar bersama, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Rupanya orang kaya ini sudah penuhi semuanya. Kalau di Injil Matius pasal 19 itu ditambahkan hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, dalam hidup bersama, terlebih kita saat ini berada di bulan keluarga yang biasa lengkap berkumpul, ada bapak, mama, anak-anak, bahkan cucu. Ketika salah satu orang tidak ada, itu pasti merasa ada yang kurang atau merasa kehilangan. Apakah dia bepergian untuk sementara waktu, apalagi untuk selama-lamanya. Itu sudah pasti dalam menjalani hidup ini sebagai manusia pasti pincang, tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dialami oleh Mama Elu, anak-anak, cucu, sudah berpisah dengan Bapak kekasih yang sudah melewati 40 hari. Seorang ayah sebagai panutan atau lambang kehormatan keluarga sudah tiada karena rencana Tuhan. Karena itu Bapak Mama Saudara, dalam hidup bersama, pada ayatnya yang ke-19 tadi kita dengar perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mungkin malam hari ini kita semua yang ada, kita terlahir dari seorang ayah dan ibu. Sudah pasti dalam hidup bersama ada suka duka. Terlebih suka duka dalam membesarkan kita. Kita boleh berefleksi dalam hidup bersama. Apakah kita menghormati ayah, ibu kita? Kita masing-masing bertanya pada diri kita. Yang dimaksud menghormati di sini bukan sama dengan anak sekolah, tiap pagi masuk sekolah maupun keluar sekolah harus ambil sikap sopan,
menyampaikan selamat pagi atau selamat siang, dan seterusnya. Yang dimaksud menghormati orang tua, ayah dan ibu, bagaimana kita membalas jasa mereka, bagaimana kita merawat mereka ketika mereka berada dalam situasi yang sukar. Dalam kenyataan hidup, ketika kita sudah tua, sudah pasti kita tidak berdaya. Apalagi kalau sakit, ya. Bahkan banyak anak-anak yang telantarkan orang tua. Ketika dia berteriak minta tolong, itu tidak akan ada jawaban. Ketika dia merintih kesakitan, biar kita ada, pasti kita tidak peduli. Karena apa yang kita punya lebih penting daripada seorang bapak atau seorang mama. Dan memasuki masa tua, begitu banyak orang tua yang sakit stroke. Itu bukan karena penyakit sesungguhnya, tapi bisa juga karena perlakuan kita sebagai anak. Bagaimana kita berada ketika mereka membutuhkan kita, ketika mereka susah. Jangan sampai ketika dia berteriak bilang, aduh sakit, atau minta minum, minta makan, malah kita membalas, Hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau lelah? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat terbeli, milikku di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Papa Mama, mari kita hari ini
Dan kiranya Tuhan pemilik berkat itu memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanannya dimanapun berada. Dan pada akhirnya saya ucapkan shalom buat kita semua. Selamat malam untuk kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita semua masih menerima nafas kehidupan, dan kami menyampaikan terima kasih yang pertama terhadap Presbiter Rayon 2 yang telah berkenan untuk memimpin kita dalam ibadah syukur pada malam hari ini. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Mama semua, Bapak Kepala Desa Tunbaun, beserta perangkat, tokoh-tokoh masyarakat Desa Tunbaun, dan semua hadirin yang kami hormati dan kami kasihi dalam kasih Tuhan. Seperti lukisan yang indah yang tidak dapat kami jelaskan, tidak dapat kami jelaskan semua yang telah terjadi sejak kebersamaan kami dengan orang tua hingga kami kehilangan, dan sampai saat ini kita semua hadir karena begitu dalam, begitu besar semua rasa yang ada dari kami keluarga. Hanya dapat menyampaikan terima kasih. Terima kasih juga kami menyampaikan permohonan maaf sejak beberapa waktu hingga saat ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat semua Bapak Mama Saudara atau yang ada di tenda duka ataupun yang tidak sempat hadir, kami menyampaikan permohonan maaf. Dan yang ketiga, kami keluarga menyampaikan sekali lagi dukungan doa dari Bapak Mama semua, dan dari kami pun kita saling mendoakan sehingga kita semua yang masih bersiarah di dalam dunia ini sambil menunggu waktu, karena semua kita diciptakan, kita lahir, kadang kita minta untuk saya mau lahir tanggal ini, bisa. Dengan teknologi sekarang, semua kecanggihan ilmu kedokteran dan kebidanan, semuanya bisa. Jadi saya bilang saya mau lahir di tanggal yang cantik, bisa. Jadi kita bisa lahir tepat waktu. Saya bilang saya mau lahir tanggal sekian, kita bisa konsultasi dengan dokter. Dokter bisa memfasilitasi untuk memproses semua itu sehingga kita bisa dilahirkan tepat waktu. Dan kita yang masih bersiarah pun kita menikmati kasih Tuhan, karena pada waktunya juga kita akan dipanggil oleh pemilik kehidupan abadi.
seperti yang semua kita alami, kita rasakan bahwa ada hitam putih, ada suka duka, ada berpasang-pasangan. Kita semua mengalami suka dan duka. Dan pada saat ini kita memaknai bahwa 40 malam itu dalam Alkitab mungkin tidak terperinci arti dari 40 malam. Ada yang 3 malam, 7 malam, 40, 1000, dan sebagainya. Tapi semua hari-hari yang ada, baik hari pertama sampai dengan pada waktunya, semuanya itu berarti untuk kita. Semuanya itu berarti untuk kita. Memang kehilangan ini sangat mendukakan, tapi kita belajar bahwa semua yang tergenggam tidak tentu semua termiliki. Seperti kata pengkhotbah, seperti kata Amsal 17, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak cucu adalah mahkota orang-orang tua, dan kemuliaan anak-anak adalah ayah mereka. Jadi kami sekeluarga menyampaikan terima kasih tak henti-hentinya, dan kita bersyukur selagi kita masih hidup, mari kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu saja yang dapat sampaikan. Dan kami keluarga akan menyumbangkan seperangkat alat untuk membantu penggalian, misalnya kalau ada kedukaan. Jadi kami bersepakat untuk menyampaikan seperangkat alat untuk dapat digunakan untuk selanjutnya, berupa linggis, skop, tali, sendok campuran, akan diserahkan kepada Bapak Dusun ya. Ini mungkin kami dapat sampaikan untuk dapat dipergunakan untuk kemudian yang akan mendapatkan giliran berikutnya. Terus yang berikut, yang terakhir, bahwa kami keluarga juga menyiapkan sedikit berkat untuk boleh kita menikmati bersama sebagai ungkapan syukur dan kita saling mengasihi, di mana dari sejak kami melalui peristiwa ini, baik di sisi kiri, kanan, muka belakang, semua tetangga ada, dan kami berterima kasih karena semuanya karena kasih Tuhan. Dan kami meminta untuk nantinya kita didoakan untuk boleh menikmati santap malam bersama yang menjadi bagian dari pertemuan kita malam ini untuk menikmati kasih Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.